muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar hari ini, saudara? Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua boleh ada di bait Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami masuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu GK Hope Family Jakarta di tempat ini, kami ingin masuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Bersama dengan jemaat-Mu yang menyaksikan di rumah ataupun di mana mereka berada saat ini, yang menyaksikan siaran ini, boleh penuh dengan sukacita Tuhan, boleh penuh dengan damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami puja Engkau. Kami tinggikan Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Sembah, sembah dan puji duit Kamu. Sembah dan puji duit Kamu. Sembah dan puji duit Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhita. Yesus kami sembahkan. Sembah dan puji nuhita. Sembah Tuhan. Sembah dan puji nuhita Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji, sembah dan puji nuhita. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji nuhita Kamu. Sembah dan puji nuhita Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji, sembah dan puji nuhita. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji Kami Kamu. sembah dan puji. Sembah dan puji nuhita Kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja Kau. Yesus kami puja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Sebagai Raja, Kau berdiri di tengah kami Tuhan. berdiri Amin. Di tengah kami. kami tinggikan Engkau. Ditinggikan Dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Kau ya Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau berdiri di tengah kami. Dan kami umat-Mu menaikkan pujian dan sembah bagi-Mu. ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuhita Kamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji nuhita
puji, sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kami puja Engkau. Yesus kami puja. Kami yang di sini menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah kami. Di tengah Kami tinggikan Engkau Tuhan. ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji beri Kami angkat tangan kami memuji dan menyembah-Mu. dan puji Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Yesus Tuhan. sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji beri tatamu. Pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sembah dan Angkat sembah kami puji bagi-Mu ya Allah. Biarlah pujian dan sembah kami menyenangkan-Mu Tuhan. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dan puji. Sembah dan pujian kami biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sembah dan puji beri tatamu. Sembah dan puji beri tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau yang kami sembah. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Oh haleluya. Pujian dan sembah bagi-Mu. Haleluya. Pujian dan sembah bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami puji Kau ya Allah. Kami tinggikan Kau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu ya. Haleluya. 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 Sungguh kami rindu Tuhan untuk lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau lebih rindu untuk mendengar suara-suara pujian kami. Engkau rindu untuk kami memuji Engkau. Engkau rindu untuk umat-Mu menyembah-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Siapkan seluruh kehidupan kami untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau ya Allah. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan, hanya nama Yesus Tuhan yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Urapi dan pimpin ibadah kami ya Allah, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Roh
Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri salam buat kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus baik buat kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima sukacita yang daripada Tuhan. Kita siap menerima sukacita yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Ketika sukacita surga Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dan bersorak bagi namanya yang hidup. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Kami bersorak-sorai bagimu Ku mau Tuhan. bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhi Haleluya. Mari bersama katakan, Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan kami itulah Tuhan. kekuatan bagi Haleluya. jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan dengan imanmu, ku terima Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Pujian bagimu Ku Tuhan. mau bersorak Sorak-sorai. bagimu. Haleluya. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kami bersorak-sorai Kau bagimu ada Tuhan. dalam hatiku, Haleluya. takkan patah Akan semangatku, hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang semangat kami. takkan hilang Di dalam-Mu, kekuatanku. Haleluya. Kami bersorak-sorai Ku bagimu mau ya Allah. bersorak Haleluya. bagimu. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan sekali lagi. Sukacita surga nyata. Amin. Sukacita surga yang dari Tuhan nyata buat kita semua. Dan sore hari ini kita mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Sukacitaku penuh di dalam Engkau ya Allah. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya.
sukacita, karena Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya. Engkau pokok pujian kami Yesus. Haleluya. Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Mu Kau limpahkan Tuhan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Sukacita kami penuh di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan curahkan. Berkat-Nya, kekuatan Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. mari bersama katakan puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami temukan sukacita ya Allah. Haleluya. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Rahmat-Mu Kau limpahkan Tuhan. Rahmat-Nya Dia limpahkan, selalu baru setiap hari. Oh, dalam Yesus ku kan bersuka. Puji Dia. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Puji Dia, tinggikan namanya. Puji Dia, muliakan namanya. Ku akan selalu bersyukur, sebab Dia pokok pujianku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacitaku. Ya Yesus, sukacita kami. Ya Yesus, sukacitaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. 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 Biarlah dalam segala keadaan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena waktu berlimpah maupun kurang, Dia ada selalu di tengah-tengah kita. Waktu kita kuat maupun lemah, Dia ada di tengah-tengah kita. Yesus Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkau tidak pernah menyia-nyiakan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkaulah kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Dalam kehidupan kami melangkah bersama dengan Engkau. Oleh karena kekuatan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami mau jalani kehidupan kami bersama dengan Engkau. Walaupun keadaan sulit apapun dalam kehidupan kami, walaupun kenyataannya tidak sama seperti yang kami harapkan,
tetapi Engkau Tuhan yang selalu memberikan harapan buat kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang kasihnya, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Amin. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku Tuhan, amin, tak akan hilang, karena kasih-Mu kami ada ya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu ya Allah. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat maupun lemah, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, tetap Yesus.
selamanya. Yesus, Hanya Engkau Tuhan, harapan kami akan hilang. karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada ya Allah. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Yesus, harapan kami di dalam harapanku yang akan hilang. karena kasih-Mu yang ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya. Yesus, Haleluya. harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya. Yesus, harapan kami di dalam harapanku Haleluya. tak akan hilang. Hanya karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku selamanya Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan Tuhan, nyatakan ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalan-Mu. ku berikan hatiku Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya bagi-Mu Tuhan. semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Amin. Di setiap waktu Nyatakan jalan-Mu ya Allah. nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku Amin. Dan jiwa kami Tuhan. dan jiwaku, Semuanya Tuhan. semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan Ku berikan hatiku. jalan-Mu. Ku berikan hatiku Ini kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu dan ya. jiwaku. Kami berikan hati dan jiwa kami bagi-Mu Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku. Di setiap waktu Nyatakan jalan-Mu Tuhan. nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan ya Tuhan. Nyatakan
lesu dan berbeban berat. Engkau memberi kekuatan bagi kami ya Allah. Haleluya Yesus. Haleluya. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore hari ini Tuhan. Dalam segala apapun keadaan kami Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang mempesona hati kami Tuhan, yang menarik buat kami Tuhan, yang menarik hati kami Tuhan. Dan kami berikan hati kami, jiwa kami Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tetaplah Engkau ada di tempat ini Tuhan, hadir di tempat ini dari pertengahan hingga akhirnya. Kalau Tuhan kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan, kami juga Tuhan akan dilawat, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan buat kami dan urapi hamba yang menyampaikan. Berkati kami semua lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa, sama-sama kita katakan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan Bapak Gembala di tempat ini, yang setia melayani kita, memberikan taburan firman Tuhan yang murni, susu yang murni. Amin. Saya diberkati lewat firman Tuhan yang terus kita dengar di tempat ini, karena firman yang disampaikan adalah firman kebenaran. Firman yang mengubahkan, firman yang menegur, bukan firman yang meninabobokkan. Ada amin? Ya. Jadi firman yang meninabobokkan itu membuat kita tertidur. Ada amin? Jadi kalau susah tidur di rumah, katanya di gereja bisa gampang tidur. Tapi di tempat ini saya lihat matanya segar-segar semua ya. Sekalipun tidak tanggal muda lagi. Tapi kita tidak terasa sudah hampir di penghujung tahun 2024. Di bulan September. Kalau kita hitung mundur, paling beberapa hari lagi kita mengakhiri tahun 2024. Ya kan? Cepat sekali hari-hari berlalu. Saya berpikir kalau sudah jam 12 siang tuh ke sore cepat. Nggak tahu Bapak Ibu sama nggak seperti saya. Hanya cepat, hari-hari itu cepat berlalu. Dan kita tidak tahu memang dunia apa makin cepat berputar, kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Ya, pujian tadi mengawali kita bahwa dalam Tuhan harapan kita tidak pernah hilang, karena masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Makanya moto di tempat ini sangat memberkati kita, hari baru, harapan baru. Itu Alkitabiah Bapak Ibu. Jadi karena memang masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak pernah hilang daripada kehidupan kita. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengembangkan potensi atau mengembangkan kapasitas kita di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan punya menaruh, tidak sekedar menciptakan kita, ya lahir-lahir aja. Tidak punya tujuan, tidak punya rencana. Tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah mungkin daripada apa yang kita bayangkan. Mungkin kalau orang bercita-cita punya rumah di bumi, punya rumah, tapi ada juga nggak memikirkan rumah di sorga, Bapak Ibu terkasih Tuhan. Hanya memikirkan harta di bumi. Pokoknya hari Minggu lupa ke gereja, ya kan? Yang penting harta di bumi yang dikumpulkan. Karena dia pikir kalau dia bisa punya segalanya, dia bisa membeli apapun, bisa keliling dunia. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa memang seakan-akan memang kalau punya harta di bumi ini bahagia. Apakah iya? Ternyata tidak juga. Tetapi Tuhan tidak melihat sebenarnya harta kita. Karena memang
Apa sebenarnya harta kita yang terkandung, sebenarnya harta yang sejati itu. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita, mengembangkan kemampuan kita. Kapasitas itu adalah kemampuan atau daya tampung. Kapasitas sekian kubik atau kapasitas sekian liter, ya kan? Jadi kapasitas berarti daya tampung atau kemampuan untuk mengelola atau menjalankan suatu tugas tertentu. Ya, kita tahu bahwa istilah ini sering dipakai dalam konteks-konteks yang merujuk pada jumlah daya tampung atau wadah, ya. Misalnya kapasitas ruangan di tempat ini 100 atau 80, kira-kira seperti itu ya. 80 orang. Kalau udah 120 orang sudah sempit. Itu kapasitas. Itu kemampuan menampung orang di ruangan ini. Itu yang dimaksud dengan kapasitas. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan kapasitas di dalam setiap kita. Tetapi kadang banyak orang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita punya kapasitas, punya kemampuan. Karena kalau kita melihat dari kita, memang kalau kita pakai pikiran kita, memang sepertinya kita nggak punya kapasitas. Makanya kita bilang, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan anak siapa. Saya bukan siapa. Pokoknya dia bukan siapa-siapa gitu kan. Sebenarnya itu ada kurang baiknya juga sebenarnya, karena mungkin dia merendahkan diri tapi kurang yakin dengan dirinya. Sebenarnya kita itu anak raja. Masih ingatkah lagunya? Apakah sudah berubah? Aku anak raja, engkau anak raja. Ya, kadang kita kurang yakin kita anak raja ya, memang ya. Yakin Bapak Ibu? Ya, kita anak raja di atas segala raja, yang kerajaannya kekal, tidak pernah berkesudahan. Kita dipanggil Tuhan untuk setia menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi yang Tuhan minta adalah kesetiaan kita. Karena memang satu dikasih nanti akan dilipat gandakan. Kita dipanggil untuk setia menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, memperbaharui pikiran kita, melayani dengan hati yang tulus dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ada amin? Mari kita buka firman Tuhan. Saya minta multimedia menayangkan buat kita semua. Di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Bisa kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sampai situ dulu. Jadi hal kerajaan surga adalah sama seperti orang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita tahu ini kisah yang sering kita baca. Ada 3 hamba. Hamba yang pertama kita tahu 5 talenta. Dan ketika dia terima 5 talenta, dia kembangkan menjadi tambah 5 talenta, menjadi 10 talenta. Lalu hamba yang kedua dapat 2 talenta. Dia kembangkan talentanya, tambah 2 menjadi 4. Tapi hamba yang satu lagi dapat 1 talenta, tapi dia mengubur talentanya. Dan apa yang terjadi? Di akhir kisah pembacaan kita ini, dikatakan bahwa yang 1 talenta diambil tuannya daripadanya. Kenapa? Karena dia berkata, Tuhan adalah hamba yang jahat, yang dimana hamba mengambil, di ayat yang keberapa itu dikatakan? Di ayat yang ke-24. Ini dikatakan seperti ini. Boleh dilompat ayat 24. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur dan tidak memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Seringkali manusia berkata, kok Tuhan kasih 1, kok Tuhan kasih begini, kok yang lain 5, 10, 4 atau sekian. Jadi dia merasa dirinya itu tidak adil. Bukankah kita seperti itu? Kadang kita merasa bahwa memang seakan-akan Tuhan tidak berpihak lagi kepada kita.
Itulah yang mempengaruhi pikiran kita. Karena memang apa yang menjadi tindakan kita sebenarnya dipengaruhi oleh pikiran kita. Manusia sebelum jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, mereka tidak serta-merta langsung tergoda oleh bujukan si iblis untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi pasti ada waktu yang mereka lewati. Mungkin hari ini digoda, belum tergoda. Bulan depan nggak tergoda. Bulan berikutnya enggak, dia masih kuat. Tahun depan masih kuat. Kita nggak tahu berapa tahun Adam dan Hawa digoda sama iblis. Tetapi iblis itu melihat, iblis itu mencari-cari celah, mencari-cari kelemahan kita. Setuju, amin? Iblis itu mencari kelemahan kita. Nah, ini waktu yang tepat. Dia lihatlah Hawa dan Adam sudah ada celah. Karena mereka sudah melihat-lihat terus. Kayak penasaran seperti itu. Masuk lagi si iblis. Dimasuki pikirannya. Karena dikatakan, kalau engkau makan buah yang di tengah-tengah taman itu, engkau akan tahu yang baik dan jahat, dan engkau akan seperti Tuhan. Dan itu yang masuk dalam pikiran mereka. Jadi, kalau saya bisa seperti Tuhan, mau apa lagi? Akhirnya dia tergoda, dia ambil, dia makan. Itu dari pikiran. Kan tidak ada orang melakukan dosa tanpa dipikir-pikir dulu. Orang mencuri kan dipikir-pikir dulu. Saya masuk dari mana ya? Pintunya mana ya? Celahnya mana ya? Orang mau melakukan dosa pun kan dilihat-lihat dulu. Enggak ada orang melakukan dosa, saya mau mencuri dulu ya, kan enggak ada. Kan dilihat tempat yang aman dulu. Nah, sebenarnya kalau orang melakukan itu, sebenarnya pikirannya sudah dikendalikan oleh si iblis. Jadi, kita di dalam kehidupan kita, seringkali memang kita dikendalikan oleh pikiran kedagingan kita. Tetapi kalau pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, dan pikiran yang diisi firman Tuhan itu mengendalikan kita, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak salah arah, kita tidak salah melakukan tindakan kita. Tetapi kalau firman Tuhan yang tidak mengisi kita, ya kalau ibadah, amin, pulang dari ibadah, aman. Ya, ada kan, tapi tempat ini nggak ada, di tempat sana ada. Aminnya kalau di gereja kencang banget. Tapi nyampe di rumah sudah nggak aman lagi, sudah nggak amin lagi, sudah amin ya kan? Kalau di gereja shalom, di jalanan apa? Sialan lo katanya. Ya di sana di sini nggak ada. Ya shalomnya manis luar biasa. Tapi di tempat ini shalom di sini, shalom di rumah, shalom di jalan, shalom dimanapun kita berada. Ada amin? Ya diserempet dikit, haleluya, masih selamat ya kan? Jangan langsung sialan loh gitu kan? Baru shalom ya kan? Baru keluar dari gereja. Tapi di sini tidak ada. Kita perlu mengembangkan kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita, karena memang setiap kita diberikan Tuhan kapasitas, diberikan Tuhan potensi yang tidak sama. Pak Yopi punya ciri khas, Pak Adit punya ciri khas, Ibu Dormi punya ciri khas, Pak Yen punya. Jadi saya sudah tahu nih, kalau siapa yang pimpin pujian saya sudah tahu ciri khas. Sepertinya ini ibu yang satu, bapak yang satu, saya sudah tahu, karena saya udah pelajari ciri khasnya. Karena saya memang di situ kan. Jadi kita itu punya ciri khas. Mungkin kalau memasak apa ciri khasnya ya kan? Kalau mungkin nyetir mobil ciri khasnya apa? Apa knalpotnya apa namanya tuh? Pedal gasnya digeber-geber gitu kan? Ada yang begitu kan? Ya kita punya ciri khas. Berpakaian aja punya ciri khas. Ya, boleh lihat kiri kanan ciri khasnya. Ya, inilah ciri khas kita. Nggak ada yang sama kan? Pakaiannya tuh berbeda-beda. Gaya rambutnya beda-beda. Ada yang baru potong rambut, ada yang sudah nggak potong rambut lagi ya. Pokoknya ada yang keriting jadi lurus dikeritingin, ya kan? Terus yang putih dihitamin, yang hitam diputihin, kan ada yang dirubah-rubah warnanya. Itu ciri khas kita. Jadi Tuhan memberikan kepada kita setiap kemampuan, potensi yang berbeda-beda. Namun apa yang kita lakukan dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita, yang menentukan seberapa besar dampaknya bagi kerajaan Tuhan. Seperti perumpamaan talenta tadi, dipanggil Tuhan untuk menerima talenta yang 5, yang 2, yang 1, tetapi ada yang mengembalikannya dan ada yang menguburkannya. Nah, kita ada di mana? Hamba yang mana kita? Hamba yang baik dan setia atau hamba yang satu? Saya percaya kita hamba yang baik dan setia. Amin.
Ya, yang pertama kita mengenal kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengenali diri kita, mengenali potensi yang Tuhan berikan bagi kita. Saya kan nggak sekolah tinggi-tinggi. Saya kan hanya ibu rumah tangga. Apa sih kemampuan saya? Pasti ada. Pasti ada Bapak Ibu. Pasti bisa nyanyi kan? Pasti bisa nyanyi oma-oma? Pasti bisa doa? Bisa baca? Iya, itu kan kemampuan. Oh, saya nggak bisa baca. Ya pasti kan ingat lagu ya. Kalaupun nggak bisa baca, tentunya pakai kacamata pun udah buram gitu kan. Pasti kan bisa dengar lagu dari YouTube ya kan. Pasti diingat. Jadi ada banyak sebenarnya potensi kita yang kadang kita sepertinya sudah nggak tahu itu potensi atau enggak. Tetapi malam hari ini kita diingatkan agar kita mengenal kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 boleh ditayangkan. Roma 12 ayat 6 sampai yang ke-8. Lebih cepat di sana. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Lanjut. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Satu lagi. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Sepertinya ini semua ada di tempat ini ya. Ya, bawa makanan sukacita, memberikan hidangan sukacita, gembala di sini sukacita, rajin, apalagi ya? Lemah lembut, semuanya ada di sini ya. Berarti firman Tuhan sudah digenapi. Tapi kita harus kembangkan lagi Bapak Ibu terkasih. Kita upgrade lagi, kita kembangkan lagi. Ada amin. Jadi kita mengenal kapasitas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena pengenalan diri adalah langkah yang penting. Kita harus memahami apa yang Tuhan telah tanamkan di dalam diri kita dan tidak berusaha membanding-bandingkan dengan orang lain. Seperti saya katakan tadi, Pak Yopi punya ciri khas, Pak Haryanto punya ciri khas, Bu Dorni punya ciri khas, semua kita punya ciri khas. Jadi kalau kita memuji Tuhan, kita nggak perlu sama dengan orang lain, ya kan? Kalau kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Ada kan orang memuji Tuhan itu lihat-lihat kiri kanan, suaraku falas. Jadi dia hanya tahan di hati aja. Jadi maaf mulutnya kebuka tapi nggak ada suaranya. Karena dia takut sama sebelahnya bagus suaranya, kayak suara Pak Adit gitu ya, pecah suara gitu, suara berapa tadi tuh? 4 apa 3 tuh saya nggak tahu. Ya kan? Kalau di sampingnya kan minder, saya nggak usah nyanyi gitu kan? Enggak. Bagi Tuhan kan melihat hati kita. Ya kita kembangkan. Sebenarnya semakin sering kita menyanyi, harusnya suara kita semakin bagus harusnya. Jadi pertanyaan buat kita adalah, apakah kita sudah mengenal kapasitas atau talenta atau potensi yang Tuhan berikan bagi kita? Atau kita mengabaikannya? Hari ini itu pertanyaan buat kita. Tetapi kalau kita sudah mengenal kapasitas kita, potensi kita, mari kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, melayani. Karena itu adalah sarana kita untuk bisa mengembangkan kapasitas kita. Karena apapun yang kita lakukan di bumi ini sebenarnya itu adalah seperti gladi apa namanya? Gladi resik ya, atau latihan. Karena apa dikatakan firman Tuhan? Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah berguna dalam segala, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang di surga. Jadi nggak ada orang tiba-tiba masuk surga tanpa ibadah. Nggak mungkin. Nggak pernah ibadah tiba-tiba masuk surga. Kan jadi surga jadi aneh. Nggak tahu memuji Tuhan. Kok jadi aneh gitu kan. Ini kok nggak tepuk tangan gitu kan. Nggak tahu lagu. Nggak ada seperti itu. Jadi hidup ini semuanya tuh latihan sebenarnya. Ujian ya. Latihan, ujian, naik kelas. Ya kan. Ada yang nilainya paling bagus A+. Kalau kuliah nilainya apa ya? F. Masih ada F? Saya pernah nggak dapat nilai F ya. Kalau Pak Haryanto dulu dapat nilai plus ya. Karena Pak Haryanto rajin dulu ya.
nilai plus terus ya. Saya kayaknya di bawah Pak Haryanto lah, jauh. Ya, jadi dalam hidup ini ada latihan, ada training. Jadi dalam iman kita semakin naik itu ada latihan, ada ujian. Para siswa yang di bangku sekolah, mereka tuh menghadapi ujian. Polisi, tentara, apapun, guru, pejabat yang kerja di kantor, mereka kan ada pelatihan, ada training. Lulus, naik terus, naik terus. Demikian juga kita dalam hidup ini. Kalau kita melatih diri kita dan Tuhan katakan kita lulus, ya kita dikatakan hamba yang baik dan setia. Biar kiranya kita ada di antara hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta. Tentunya jangan yang satunya lagi. Yang kedua, bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita? Mengembangkan melalui kesetiaan. Mengembangkan melalui kesetiaan. Ada orang hanya sebentar saja. Setia itu bukan hanya hari ini, tapi setia itu sampai kapan? Selagi kita ada, selagi kita bernafas. Dalam perumpamaan talenta tadi, hamba yang setia mengembangkan apa yang diberikan kepadanya, sementara hamba yang malas mengubur talenta itu. Kesetiaan dalam perkara kecil yang akan membawa kita kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Kita buka kembali firman Tuhan. Ini minggu lalu, kalau tidak salah kita sudah baca. Lukas 16 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Luar biasa. Kalau hal kecil kita tidak bisa dipercaya, bagaimana kita bisa dipercayakan dalam perkara-perkara besar? Kalau dalam harta yang di dunia ini kita tidak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya bukan di bumi ini, Bapak Ibu. Jangan salah ya. Sekalipun kita boleh punya segala sesuatu, itu puji Tuhan. Tapi sesungguhnya harta yang di dunia kan kita tinggal. Betul? Ketika sangkakala Allah, nafiri trompet Allah berbunyi, kan semua terlepas. Bahkan pakaian yang mahal, yang indah, yang apalagi, yang branded, ketika sangkakala dibunyikan, semua tertinggal. Jadi sesungguhnya harta sejati kita itu ada di surga. Tapi bukan berarti kita nggak perlu rumah, perlu di bumi ini. Tapi kadang orang mata imannya hanya tertuju hanya yang sementara. Boleh kita punya, boleh, tapi jangan lupa yang kekal. Nah itu sebenarnya. Hari-hari ini banyak orang yang penting hidup ini saja. Kalau kita hanya memikirkan hidup hanya di bumi ini saja, dikatakan firman Tuhan, kitalah orang yang paling malang. Itu kan firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita hanya memikirkan di bumi ini, ya sama aja. Ya ngapain kan gitu. Ya sayang sekali Tuhan datang, Tuhan mati, hanya kita memikirkan hanya perkara yang di bumi ini. Jadi Pak Gembala di tempat ini sering mengingatkan kita, dan firman Tuhan juga mengingatkan kita pada saat sore hari ini. Lalu kesetiaan bukan berarti menjaga apa yang telah kita miliki. Ketika kita mengembangkan kapasitas melalui kesetiaan, kesetiaan bukan berarti menjaga apa yang telah kita miliki, tetapi melipat gandakannya. Ya. Kita tahu Yusuf punya kapasitas, punya kemampuan untuk bermimpi. Hanya mimpi, pemimpi. Bapak Ibu pernah mimpi kan? Mimpi aja dulu kan, mimpi nggak bayar kan? Berandai, punya visi, punya mimpi. Tapi memang Yusuf benar-benar mimpi, dan mimpinya belum kenyataan. Dikasih tahu sama saudaranya. Akibatnya dia dijual, masuk penjara, difitnah, dia apa lagi? Di penjara lagi, dilupakan lagi sama orang yang dia tolong. Tapi dia tetap setia di dalam kapasitasnya itu. Sampai pada akhirnya apa yang menjadi kapasitasnya itu Tuhan kabulkan, Tuhan jawab dalam kehidupan Yusuf. Ada suatu kisah memang, dulu zaman radio dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada radio. Saya nggak pernah dengar radio. Beberapa tahun lalu memang masih hits radio RPK ya, kalau nggak salah, nggak tahu masih ada sampai sekarang. Jadi ada kisah OB yang bekerja di stasiun radio. Dia bersih-bersih, dia ngelap, dia siapkan minuman untuk para penyiar, ruangan, semua, listrik, semua disiapkan. Tapi karena si OB ini melakukannya dengan setia, suatu saat
yang penyiarnya berhalangan, entah macet, entah apa kejadian di jalan nggak bisa sampai tepat pada jam siar. Apa yang terjadi? Karena dia setia, akhirnya bosnya melihat kesetiaan si OB ini. Kayaknya dia ini cocok jadi penyiar. Akhirnya dipercayakan dia jadi penyiar. Dari OB jadi penyiar. Ketika dia menjadi penyiar, dilakukannya dengan setia. Dari penyiar naik lagi. Jadi apa nggak tahu, jadi manajer atau jadi apa. Tapi dia kembangkan kapasitasnya dalam kesetiaan. Saya percaya kita juga yang di tempat ini, ya sekalipun kita mungkin nggak masuk apa namanya ya, hitungan apa, megachurch. Tapi saya percaya sekalipun kita pakai dengan organ tunggal yang mungkin menurut orang nggak seberapa, tapi saya sendiri, saya sangat diberkati loh lewat alat musik ini. Betul. Beda, biarpun ada yang di luar sana lebih bagus, tapi saya lebih sayang sama ini. Nggak ngerti kenapa. Kayak ada sesuatu di sini gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu hadir bukan karena fasilitas, karena alat, karena keadaan, enggak. Tapi saya percaya karena ada hati, ada jiwa, apalagi ada yang memberikan hatinya, ada yang memberikan jiwanya dengan tulus di tempat ini. Dan itulah Bapak Ibu terkasih Tuhan. Jadi ketika tadi pujian, bahkan setiap minggu, saya senang memencet touch keyboard ini. Biarpun sederhana, nggak terlalu dalam, tapi senang aja gitu. Nggak bosan gitu kan. Sementara ada di luar sana yang kita pakai mungkin lebih bagus, tapi nggak terlalu menarik buat saya gitu ya. Jadi seperti lagu tadi, ini keyboard ini mempesona buat saya. Seperti itu. Jadi Tuhan juga mau harusnya kepada kita, kalau kita itu ketika memuji Tuhan, Tuhan melihat kita tuh, oh mempesona. Ini jemaat GKI mempesona gitu kan. Mempesona Tuhan maksudnya. Ketika kita naikkan pujian kita lakukan ibadah kita dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Mengembangkan kapasitas melalui kesetiaan. Kalau yang pertama tadi, mengembangkan kapasitas atau mengenal kapasitas yang diberikan Tuhan. Lalu yang ketiga, mengembangkan kapasitas kita melalui pikiran. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 kita baca bersama-sama. 2 ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang... Saya percaya kalau pikiran kita dipenuhi firman Tuhan, dituntun firman Tuhan, Roh Kudus menuntun kita, jadi pikiran kita itu fresh, pikiran kita tuh melakukan yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah. Tetapi ketika kita arahkan pikiran kita di luar kehendak firman Tuhan, ya ketika itulah iblis masuk dalam celah kita, menuduh kita. Bukankah iblis suka menuduh? Dia tahu kesalahan kita. Bahkan dia sudah pernah di surga. Dia tahu siapa Tuhan, dia tahu surga, kita belum pernah ke surga. Dan dia tahu kelemahan anak Tuhan. Dan dia cari itu. Kadang kita berdoa, Tuhan Yesus gini-gini, langsung dia tuduh. Tadi kamu begini, kemarin kamu begini, tadi kamu begini. Nah makanya ketika iblis menuduh kita, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Iblis nuduh-nuduh kita lakukan apa sama iblis? Ku tembak, dor, dengan imanku. Kita lawan iblisnya, karena dia sudah ompong. Dia hanya nuduh kita, menjas kita, menghakimi kita. Sebenarnya apapun yang kita lakukan, memang kita masih bisa jatuh ke dalam dosa, iya. Tetapi di hadapan Tuhan, sekalipun kita jatuh sampai tergeletak, dikatakan tangan Tuhan menopang kita. Bukan berarti Tuhan langsung buang kita. Kalau kita nggak ibadah hari Minggu ini contohnya, minggu depan Tuhan langsung buang kita. Enggak. Tuhan tetap sayang kepada kita. Karena kita sudah diangkat jadi anaknya. Tetapi dia tetap setia menerima kita apa adanya. Tinggal kita bagaimana meresponi apa yang Tuhan berikan bagi kita. Yang ketiga ini, kita kembangkan kapasitas kita melalui pikiran kita. Ketika kita memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, kita membuka diri untuk pertumbuhan yang lebih besar. Pikiran yang dibaharui memungkinkan kita untuk mengembangkan kapasitas kita lebih jauh. Jadi kalau pikiran diisi dengan pikiran-pikiran yang positif, kita tuh semangat. Tapi kalau pikiran kita sudah, ya udahlah, nggak
nggak berkembang, udahlah pindah kerja aja contohnya. Pasti suatu saat akan pindah kerja. Tapi kalau kita sudah komit nih dalam pikiran kita, kayaknya saya yakin deh di sini, di GK contohnya gitu kan, saya akan maju di sini. Ya yakin, ada amin. Iya. Mengganti pikiran yang negatif dengan janji Tuhan. Pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar, pikiran yang terpuji, merenungkan firman Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Lalu yang keempat, mengembangkan kapasitas melalui pelayanan. Dalam Markus 10 ayat 45, boleh tayangkan? Dikatakan 2-3 ya. Karena anak manusia juga datang terus kita baca bersama-sama 2-3 ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Tuhan aja melayani. Masakan kita umat tebusannya nggak melayani, jadi penonton. Kalau kita ini sebenarnya di dalam gelanggang pertandingan, kita ini bukan penonton Bapak Ibu. Halo, jemaat Tuhan, kita tuh pemain. Kita ikut dalam gelanggang pertandingan yang diwajibkan bagi kita. Ada amin? Iya, kita ini kan lagi bertanding dalam gelanggang pertandingan iman. Jadi jangan ada jadi penonton. Kan banyak hari-hari di luar sana ya. Nonton aja, lihatin. Sebentar di sini, minggu depan di sana, bentar di mana. Hanya ngelihat, apalagi kekurangan, kelebihan. Oh di sana begini, sini begini. Nggak tertanam. Tapi saya lihat jiwa-jiwa di sini tertanam. Itu jauh lebih baik. Bukan masalah jumlah. Memang kalau banyak juga kita semangat, betul. Kalau sedikit juga kita kurang semangat. Tetapi kalaupun kita nggak terlalu banyak, tapi dengan antusias, dengan semangat, seperti 100 orang Bapak Ibu. Iya, sampai keyboardnya kalah, ketutup sama suara Bapak Ibu sekarang. Sampai saya nggak dengar lagi. Itu karena kita semangat. Jadi mengembangkan kapasitas melalui pelayanan adalah salah satu cara terbaik untuk mengembangkan kapasitas kita dengan melayani orang lain. Jadi ketika kita melayani orang lain, kita sedang bertumbuh, kita sedang mengalami progres, dan kita sedang mengembangkan kapasitas kita. Ya di situ kita diasah di dalam melayani itu. Sering menyanyi semakin bagus. Sering melayani makin bagus. Kalau aser, ya kalau di sini 50 orang, berarti ketika datang 50 orang, senyumnya berapa lama Bu? Senyum terus. Kalau 1000 orang, kuat nggak senyum? Berapa menit itu? Berjam-jam kali senyum gitu kan, pulang lagi senyum gitu kan. Ternyata aser itu kalau semakin banyak jemaatnya, capek Bapak Ibu. Karena senyum terus. Ya kan? Karena salah satu syarat untuk jadi aser kan harus senyumnya lebar. Ya kan? Siapa di sini paling senyumnya lebar? Nanti jadi aser minggu depan. Mendaftar ke Pak Haryanto. Ya, kita melayani, kita mengasah keterampilan kita memperluas wawasan kita membangun karakter kita. Karena Yesus adalah menjadi teladan utama kita di dalam pelayanan. Dia Tuhan, Dia melayani kita. Masakan kita nggak melayani Tuhan? Terlalu. Boleh sama-sama kan terlalu. Kalau nggak melayani maksudnya ya. Tapi hari ini kita diingatkan biar kita sama-sama melayani. Mulai malam ini nanti pulang pikiran apa yang kita bisa lakukan. Saya bisa melihat ada orang nggak bisa nyanyi, nggak bisa di depan, nggak bisa di belakang, dia bisa ngapain? Kayak seperti ini Bapak Ibu. Meja ini kayak mungkin berantakan, dia datang langsung dia rapikan. Mungkin itu sepele ya Bapak Ibu ya. Kelihatannya sepele. Ada lihat kursi bengkok-bengkok. Oh, ini bakat saya. Dia langsung tanpa disuruh dia rapikan. Mungkin ada apa mungkin ya di lantai yang mungkin kurang ngelihatnya bersih, dia lap. Itu talenta Bapak Ibu. Enggak semua orang bisa seperti itu. Ada lagi orang dari rumah bawa baterai. Saya pernah lihat begitu. Baterai. Ini kan ada baterai mic. Perlu kan baterai mic ya Pak Oscar ya. Dia bawa 1 bungkus. Itu kan sepele. Tapi itu juga pelayanan. Nah, jadi kita apa? Pasti punya potensi, kita pasti punya kapasitas masing-masing. Mungkin kapasitas kita terbatas, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita tidak pernah terbatas. Ketika kita bergantung pada kuasa Roh Kudus, bergantung, ya. Teman kita Jawa bilangnya ngandol, betul ya Oma ya? Ngandol, bergantung kepada Yesus, bergantung kepada kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat yang tidak terbatas kepada kita, bahwa kita
harus mengembangkan kapasitas kita. Dalam Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat yang sering kita baca. Kita baca lagi 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar kamu kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nol. Itu artinya sebenarnya. Jadi tanpa Tuhan kita sebenarnya tidak ada apanya. Sekalipun orang merasa, oh ini karena usahaku, ini karena kekuatanku. Sebenarnya di hadapan Tuhan itu kita nol. Karena ada merasa orang, ya kan, baru naik jabatan sedikit, sudah nggak lihat tanah lagi ya, udah lihat ke atas gitu kan. Baru beli kendaraan, nggak lihat tetangga lagi gitu kan. Sebenarnya di hadapan Tuhan itu yang seperti itu, Tuhan nggak lihat seperti itu. Kita diberikan kapasitas yang tanpa batas. Tetapi untuk tetap selalu memilih melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi yang kelima ini adalah mengandalkan Roh Kudus di dalam mengembangkan kapasitas kita. Oleh sebab itu pengembangan kapasitas bukan hanya soal urusan duniawi, tetapi juga tentang penyerahan kita kepada Tuhan. Berdoalah hari ini kita minta hikmat Tuhan, apa yang kita bisa lakukan gereja tempat ini, karena potensi yang tadi kalau kita kumpulkan Bapak Ibu satu dengan yang lainnya, itu luar biasa loh. Coba nanti kita catat ya, potensi kita apa. Contohnya, kita serahkan kepada Bapak Gembala tempat ini. Bapak lihat, wah, ternyata gereja kita luar biasa ya. Kalau dikembangkan semua kemampuan, potensi kita itu, kita buat untuk pelayanan tempat ini, sebenarnya kita bisa sesuatu yang jauh lebih baik. Ya kan? Karena kita merasa kalau sendiri, nggak bisa. Tapi kalau kita sama-sama, bersama-sama kita bisa melakukan yang lebih besar lagi. Saya tahu bahwa mengembangkan kapasitas bukanlah tugas yang mudah, tetapi itulah bagian dari panggilan Tuhan untuk setiap orang percaya. Tidak mudah. Ya, ada orang yang berpikir memang mindsetnya itu, ya kalau udah begini, begini aja. Ya, jadi kemampuan itu fixed mindset. Jadi kemampuan itu memang udah nggak bisa dikembangkan lagi. Tetapi ada orang yang berpikir growth mindset. Jadi pemikirannya itu kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Nah, kita ada di yang mana? Di growth mindset atau fixed mindset. Jadi dia masih punya usaha, dia punya daya juang, dia kalau gagal dia bangkit lagi. Nah, itu namanya growth mindset. Jadi daya juangnya. Tapi kalau yang fixed mindset, ya udah jatuh aja lah, nggak mau bangkit lagi. Nggak mau, udah gagal, udah nggak akan bangkit lagi, lemah dianya. Kalau sudah salah dia tidak memperbaiki, ditegur dia apalagi dinasihati marah. Nah, itu namanya fixed mindset. Ya, tapi kalau kita mau mengembangkan satu dengan yang lain pelayanan di tempat ini, mungkin ada evaluasi, ada koreksi, ada masukan, ada kritik membangun. Itu namanya diterima dengan baik. Itu namanya growth mindset. Kita mau pilih yang mana? Kita mau maju atau hanya begitu saja? Tapi saya percaya kita mau maju. Ada amin? Ayat terakhir buat kita. Ini ayat terakhir Bapak Ibu. Berarti sebentar lagi kita pulang. Kita baca bersama-sama. Bisa ditayangkan? Nah, ini. 1, 2, 3. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, pekerjaan kita terbuat dari apa? Kalau jerami, ada api, kira-kira Bapak Ibu terbakar nggak? Kalau kayu, ada api, terbakar tapi nggak semudah jerami. Kalau jerami kan langsung diterkam sama api. Apakah terbuat dari yang di atas tadi? Terbuat dari perak atau dari mana? Dari emas, dari permata? Kita yang tahu.
Nah, kalau suatu saat kita mau masuk surga nih, ya kita bayangkanlah contohnya ada pintu surga, di dalam pintu ada api, kita sedang diuji. Nah, kita melewati api itu, ternyata pekerjaan kita terbuat dari jerami. Terbakar nggak? Masuk nggak ke surga? Kita baca ayat terakhir tadi. Ya ini tadi. Perak, apa tadi? Dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat terakhir tadi. Next. Lanjut. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi, terbakar. Lalu, tetapi ia sendiri akan diselamat. Selamat nggak? Selamat, tapi terbakar. Terus kemudian, tetapi seperti dari api. Bapak Ibu udah pernah ke api? Kita melewati api, terbakar, tapi selamat. Kasihan kan? Ya sakit Bapak Ibu. Kita seperti selamat dari api, namanya kalau kebakaran rumah. Saya belum pernah kebakaran ya. Tapi kalau saya lihat berita orang keluar dari kebakaran rumah itu memang terbakar bajunya. Nah seperti itu, gosong, terbakar. Kan kasihan. Tapi kalau kita, pekerjaan kita tuh terbuat dari perak, emas, nggak terbakar, murni, lolos, nggak mengalami kerugian. Tapi pekerjaan yang dilakukan terbuat dari jerami atau rumput kering, rugi karena terbakar. Kita mau pilih yang mana hari-hari ini? Memang Tuhan, karena waktunya akan datang bahwa Tuhan akan menguji kita dengan apinya pada penghakiman yang terakhir. Tapi hari ini kita diingatkan Tuhan agar kita mengembangkan kapasitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang pertama tadi, mengenal kapasitas yang diberikan Tuhan. Yang kedua, mengembangkan kapasitas kita melalui kesetiaan. Yang ketiga, mengembangkan kapasitas melalui pembaharuan pikiran. Yang keempat, mengembangkan kapasitas melalui pelayanan. Kita kembangkan di tempat ini sama-sama. Saya percaya akan mengembang ke kanan atau ke kiri. Amin. Ya, karena Tuhan mau kita maju semakin hari semakin luar biasa. Mari pemusik boleh maju ke depan. Kita akan angkat pujian Tuhan yang bela. Haleluya. Kalau kita sudah diingatkan firman Tuhan sore hari ini, apa yang Tuhan berikan bagi kita, potensi kita, kemampuan kita, semuanya dari Tuhan, dan kita kembalikan untuk segala janjinya tak berubah, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya, terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, percayalah, Tuhan yang bela. Kita akan menjadi kembali di dalam segala hal. Di dalam segala janjinya, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan, amin, terjadilah
Tuhan. terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Kita bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Sekali lagi, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjimu tak berubah. Engkau Tuhan yang setia, kami percaya. Engkau pembela Tuhan. Engkau yang mengangkat kami, Engkau yang membawa kami, Engkau yang menarik kami naik ke gunung-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami, tidak ada yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tangan-Mu menopang kami, Tangan-Mu menyelamatkan kami, Tangan-Mu membela kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Yesus baik. Engkau lihat hati kami Tuhan, Engkau lihat umat-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ini kami Tuhan, Engkau tahu potensi kami, Tuhan tahu kekurangan kami, Tuhan tahu keterbatasan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan memberikan kapasitas masing-masing kami sore hari ini Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mau persembahkan kepada Tuhan. Kami mau lipat gandakannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kami satu, kami melipat gandakannya. Kalau Tuhan sudah berikan bagi kami banyak Tuhan, kami mengembangkannya. Kalau Tuhan sudah lebih lagi Tuhan memberikan kami kapasitas kami Tuhan, kami setia di dalamnya. Kami setia melakukannya, kami setia mengembangkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, lewat umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, ketika mereka melayani Tuhan dengan potensi masing-masing, dengan kapasitas masing-masing, kami percaya Tuhan, pelayanan di tempat ini semakin hari kami akan melihat tanda-tanda ajaib Tuhan nyatakan di tempat ini. Ada perkembangan yang signifikan terjadi di tempat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang melayani tempat ini, pakai Gembala Sidang Pak Haryanto di tempat ini Tuhan. Visi misinya Tuhan boleh terus sampai kepada rencana Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam setiap hati kami. Mampukan kami Tuhan
mengenali diri kami, mengenali kemampuan potensi yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak menguburkannya, bahkan mungkin kami tahu apa potensi kami, tapi kami menyia-nyiakannya. Tuhan, ampuni kami. Mulai hari ini Tuhan, biar kami semua aktif melayani di tempat ini Tuhan, agar kerjaan Tuhan semakin dibesarkan di tempat ini, dan kami semakin memuliakan lebih lagi di tempat ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati semua sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa sama-sama, kita katakan amin. Selanjutnya pada hambanya. Puji Tuhan. Saudara merasa diberkati pada sore hari ini, amin. Haleluya. Saya juga merasa semua diberkati. Kembangkanlah talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan buat kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita akan mendengar beberapa pengumuman pada minggu ke depan. Yang pertama, pengumuman adalah satu gathering HFJ, Gathering Hope Family Jakarta, yang akan diadakan pada besok hari Senin tanggal 16 September 2024. Kita akan melihat tayangannya yang akan disiarkan buat kita. Nah, inilah tayangan untuk besok gathering Hope Family Jakarta tanggal 16 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Ya, suaranya nggak ada ya, Pak Oscar? Oke. Gathering Hope Family Jakarta tanggal 16 September 2024. Kita akan berangkat dari Rusun jam 10. Kita akan berangkat dari Rusun jam 10 ya Bu. Jam 11. Jadi sebelum jam 11 harap Bapak Ibu Saudara sudah bisa sampai. Jadi jam 11 tank bisa langsung berangkat ke Taman Mini. Kumpul jam 10.45 di Tower Merah. Di Tower Merah buat Bapak Ibu Saudara yang ingin menggunakan kendaraan pribadi masing-masing, nanti bisa menghubungi Ibu Dormi atau Ibu Meli supaya bisa bertemu di sana, janjian di sana di pintu masuk, karena nantinya akan masuk dengan bus ya Bu ya, dengan bus. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang membawa kendaraan, nanti janjian di depan pintu masuk supaya kita sama-sama masuk dengan bus yang sudah disiapkan. Ya, yang kedua ibadah doa tanggal 18 September 2024. Bertempat di Rusunawa Penggilingan, Tower E1 lantai 8 nomor 6 di rumah Ibu Novi. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, hingga kami perlu terus memberkati pekerjaan Tuhan, dan kami terus dipakai untuk diberkati dan memberkati banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagi
sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelombang. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa taklukkan badai yang bergelombang. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat hilang, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata